Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan video materi pembelajaran proyek IPAS yang berjudul Zat dan Perubahannya. Hai guys, kenalin, aku Hikmah Ferliza dari kelas 10 ATKP 3. Jadi, aku akan menyampaikan materinya. Jangan lupa simak ya. Nah, materi atau zat ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Oleh karena memiliki volume, maka materi juga menempati ruangan tertentu. Berdasarkan sifat kimianya, materi dibagi menjadi beberapa golongan atau lebih dikenal sebagai klasifikasi materi. Nah, pada pembelajaran hari ini, ada 3 komponen utama yang kita bahas, yaitu pertama, klasifikasi materi, kedua, metode pemisahan campuran, dan ketiga, metode pemanfaatan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan tentang klasifikasi materi, menjelaskan tentang metode pemisahan campuran, dan juga menjelaskan tentang pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi materi. Klasifikasi materi atau zat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, masing-masing klasifikasi ini dapat dibagi juga menjadi beberapa golongan lagi. Misalnya pada unsur yaitu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Kemudian pada senyawa itu ada asap, basa, dan juga garam. Dan pada campuran ada 2, yaitu homogen dan heterogen. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Unsur ini adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa aturan penulisan lambang unsur. Yang pertama, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan dengan huruf kapital. Misalnya karbon, yaitu C, dan nitrogen, yaitu N. Dan aturan yang kedua yaitu, jika suatu unsur dilambangkan dengan 2 huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital, dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misalnya tembaga, yaitu Cu, dan emas, yaitu Au. Nah, yang ketiga ini, beberapa unsur ada yang diberi lambang berdasarkan nama latinnya. Misalkan besi diberi lambang Fe berasal dari nama latinnya, yaitu ferrum. Kemudian perak dituliskan Ag yang mempunyai nama latin argentum, dan masih banyak yang lain. Nah, kita masuk ke unsur pertama yaitu unsur logam. Unsur logam ini dapat juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu wujud zat pada suhu kamar yaitu 25 derajat adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair. Yang kedua, bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Dan yang ketiga yaitu mengkilap jika digosok. Dan keempat, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama yaitu litium, kedua natrium, ketiga kalium, dan keempat rubidium. Atau kita dapat melihat dalam sistem periodik unsur, yaitu unsur yang berwarna biru. Selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam ini mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat, yaitu pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk zat padat, zat cair, dan gas. Jadi bentuknya ada 3 jenis. Kemudian yang kedua, unsur yang berupa zat pada umumnya rapuh atau getas atau mudah patah. Contohnya karbon. Nah, di sini ada gambar arang. Nah, ini merupakan karbon. Dan yang ketiga, bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan unsur logam dan non-logam. Selanjutnya unsur semilogam. Unsur metaloid adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam
ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini umumnya bersifat semikonduktor sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik seperti transistor, IC, dan dioda. Contoh unsur metaloid yaitu silikon, boron, dan arsen. Nah, klasifikasi materi yang kedua yaitu senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Dapat diartikan juga sebagai gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Contohnya adalah air, garam dapur, asam cuka, dan lain sebagainya. Senyawa ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam ditemukan di alam sebagai mineral, contohnya ada kapur, garam, dan air. Kemudian senyawa buatan, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya alkohol, gula, vitamin, dan sebagainya. Nah, kemudian ada asam, basa, dan garam. Ini termasuk ke dalam senyawa. Ini kita dapat melihat ada 3 larutan, yaitu ada larutan asam, netral, dan basa. Diuji menggunakan kertas lakmus merah dan juga biru. Yang di sebelah kanan ada gambar skala pH. Jadi air biasa atau air mineral ini terletak kepada pH 7. Nah, selanjutnya klasifikasi materi ketiga yaitu campuran. Campuran ini adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dari unsur dan senyawanya tidak hilang. Contohnya ada air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan masih banyak yang lainnya. Bedanya dengan campuran, senyawa itu yaitu merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Campuran ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata atau bisa disebut dengan larutan. Campuran homogen ini meliputi larutan asam, basa, dan garam, campuran air dan gula. Selanjutnya kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran antara 2 jenis atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya, atau secara sederhana dapat dikatakan yaitu campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Nah, kemudian campuran heterogen ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Nah, pada suspensi ini campuran heterogen di mana partikel-partikelnya akan terlihat dengan mata telanjang, sedangkan koloid campuran 2 macam zat atau lebih yang bersifat antara larutan dan suspensi. Dilihat sepintas, koloid tampak seperti homogen, tetapi jika dilihat dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Nah, yang kedua yaitu metode pemisahan campuran. Nah, metode pemisahan campuran itu di sini kita tuliskan ada 5, yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan metode pemisahan campuran. Kita lihat di sini ada beberapa contoh dari pemanfaatan metode pemisahan campuran. Yang pertama yaitu penjernihan air minum. Nah, di sini kenapa kita bisa minum air dari galon secara langsung? Karena sudah dilakukan pemisahan campuran menggunakan metode destilasi. Kemudian ada pemanfaatan untuk permunian garam dapur, ini menggunakan metode penguapan dan kristalisasi. Dan ada ketiga yaitu pengolahan minyak bumi. Nah, di sini tertera yaitu gambar bensin yang merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi melalui metode pemisahan campuran destilasi. Oke guys, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Good luck. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.